Oke, sekarang kita sesuai dengan tugas saya mengenai networking ini ya. Sudah diajari tentang networking? Sudah tadi. Selama kuliah ini networking sudah network, mengembangkan network, network lokal, network regional, bagaimana manfaatkan network. Sudah belum? Belum. Enggak. Oh iya ya, sign. Siapa yang sign ini? Sign. Sign teknik. Wah, banyak juga. Yang dari ekonomi. Wah, malah cuma satu ya ekonomi ya. Harusnya ekonominya 50% ini ya, tapi kok malah sign ya. Nah, apa-apa. Dari sign ekonomi apalagi ya ilmu? Soshum yang lain selain ekonomi. Oke, yang soshum udah diajari tentang networking. Belum ya? Ya udah. Alhamdulillah kalau gitu saya bisa ngomong ya, Mas, ya. Oke, kita terusin. Nama? Aduh. Oh, oke. Pelan-pelan. Oke. Saya ulangi pertama dengan era global dan otonomi. Saya kira itu klise karena ini tema globalisasi dan otonomi itu sebetulnya udah 10 tahun yang lalu. Tapi saya mau fokus bagaimana seorang yang mau menjadi entrepreneur itu harus paham tentang era sekarang itu era apa? Era global. Era di mana batas-batas apapun itu hilang. Udah tahu kita ya. Tidak ada yang batasi bandwidth, tidak ada yang batasi gelombang elektromagnetik lagi. Artinya semua yang dibawa oleh gelombang elektromagnetik tidak terbatas. Padahal yang dibawa gelombang elektromagnetik itu apapun, informasi, ya, informasi di dalamnya ada macam-macam gitu. Jadi batas-batas itu hilang. Kesadaran itu mesti ada bagi networking. Nah, sesuatu institusi akan dapat eksis dan berkembang jika dikelola secara sistemik dan berdiri di atas networking yang kokoh dan dinamis. Nah, di dalam global yang semua serba tidak ada batasnya itu, network itu menjadi sangat penting. Hubungan kemanapun itu menjadi nomor satu. Apalagi untuk entrepreneur. Networking itu menjadi nomor satu. Tapi juga konsep sistem, konsep berpikir tidak atomistik, itu menjadi sangat penting. Saya tuh kadang-kadang heran ya, saya sudah kampanye di UGM tuh, ayo tuh kita itu multidisiplin. Karena dunia itu multidisiplin, kenyataan itu. Tapi kita itu masih monodisiplin. Pertanian, teknologi pertanian, beda fakultasnya kan. Sospol, padahal sosial itu sama pertanian deket sekali, dipisah malahan kan. Filsafat itu ibu segala ilmu, disendirikan. Tidak boleh bersentuhan dengan teknik. Ada 20 fakultas yang sangat rigid. Temboknya aja dulu kenceng, sekarang udah mulai di baru tembok ya. Tapi tembok di sini kenceng sekali. Sudah tidak laku sebelumnya itu. Monodisiplin tuh. Karena kenyataan di lapangan tuh semuanya multidisiplin. Baru jualan tempe aja udah multidisiplin tuh. Ada ilmu macam-macam jadi satu kan. Apalagi yang lain. Nah, ya. Jadi globalisasi itu adalah pemudaran batas-batas bidang kerja. Jadi globalisasi itu adalah kita sudah masuk di dalam sistem yang sistemik, keterkaitan sistemik, sadar atau tidak. Ya. Jadi globalisasi sebenarnya suatu era yang mendorong terjadinya simpul-simpul jalinan. Jadi malah globalisasi itu malah justru simpul jalinan itu unlimited untuk di-create. Dan simpul jaringan itu adalah bekal daripada entrepreneur sekarang ini. Ya, intensif. Iya karena kita bisa sehari itu bisa ngirim, bisa memasukkan apa pikiran kita ke dalam jaringan itu kapanpun sesuai dengan keinginan kita. Jadi sangat. Sekarang otonomi. Otonomi itu mungkin bagi sospol diartikan sebagai otonomi daerah gitu kan, kekuasaan di daerah. Daerah bisa menentukan anggarannya sendiri dan sebagainya. Tapi otonomi secara substansi itu adalah
Era yang mendorong memberikan ruang gerak pada setiap individu. Jadi tidak ada batas lagi individu itu untuk melakukan sesuatu. Sebetulnya itu nggak berat ya, tapi sebetulnya culture yang memberatkan. Kita sudah tertrap pada era yang non otonomis, era yang diperintah, era yang diminta, era yang diarahkan, diperintah, diminta, diarahkan. Tanpa arahan, tanpa permintaan, tanpa pemerintahan tidak jalan. Orang diem semuanya. Nah, otonomi itu menyadarkan kita bahwa every individu itu bebas. Otonomi tidak hanya daerah, otonomi ke individu untuk melakukan sesuatu. Berarti globalisasi sama otonomi itu adalah dasar filsafat yang mendasar tentang entrepreneur. Entrepreneur itu perlu kebebasan, perlu network, perlu hubungan jual beli dan sebagainya. Makanya kalau orang kemudian masih tertrap pada era sebelum otonomi, era diperintah, dia tidak akan bisa loncat ke masalah itu. Dia akan berhenti di situ. Ya. Otonomi suatu era yang mendorong dan memberikan ruang gerak secara luas kepada setiap institusi, organisasi, kelompok, perorangan untuk aktif, kreatif, inovatif, proaktif dalam mengembangkan potensinya masing-masing. Ini saya pakai ya di sekolah vokasi ya. Sekolah vokasi ya, ini ada yang dari sekolah vokasi ya? Ya, sekolah vokasi ini ya lumayan lah, maju pesat. Kalau dibanding yang lain masih belum ya, tapi kalau dibanding dulu-dulu dengan konsep ini cepat sekali. Contohnya, anak-anak vokasi itu yang diterima sebelum bekerja itu 50%, sebelum lulus 50%, 50,1%. Itu paling tinggi loh di UGM. Karena kita konsepnya konsep entrepreneur di dalam menggerakkannya itu. Yang bekerja dapat pekerjaan kurang dari 3 bulan, itu kira-kira 30 sekian persen. Lebih dari 6 bulan cuma 8%. Itu karena gara-gara kita pakai konsep yang kayak gini. Aktif proaktif dan lain. Jadi kalau vokasi ini juga jangan lihat ini aja. Vokasi di dalam kalau Anda masuk di vokasi itu vokasi inovatif, vokasi kolaboratif, vokasi produktif, vokasi solutif. 4 itu. Kalau sudah inovatif, produktif, kolaboratif, solutif itu mau kemana lagi? Itu adalah konsep entrepreneur. Harusnya di situ tambah lagi progresif, proaktif di situ. Boleh aja, tapi kan kebanyakan nanti ngapalkinnya sulit. Terus motonya juga moto entrepreneur. Teorinya kuat, prakteknya hebat, solusinya tepat. Entrepreneur tuh. Entrepreneur dipikirkan, digerakkan, solusinya tepat. Kalau nggak tepat nanti rugi kan. Gitu. Kerugian teori itu nggak apa-apa, tapi kerugian praktek itu besar sekali karena beli material kan. Kalau teori planning itu ya selama belum dipakai ya 1 kilo jadi 1 ton kan nggak apa-apa, ya kan? Oke, kita terus sekarang. Globalisasi dan otonomi saya satukan jadi satu. Merupakan suatu era pembebasan batas-batas dan transenden sekaligus memberikan ruang kemerdekaan pada setiap individu untuk bekerja dan bekerja sama. Nah, sekarang itu baru puncak-puncaknya global sama otonomi itu. Sebelum dunia berubah lagi. Kalau dunia sudah berubah lagi menjadi otoriter, di mana ada restriksi terhadap network, nah kita baru berpikir lagi. Mumpung dunia ini baru memberikan kebebasan. Meski ekses negatifnya banyak ya. Kebebasan, hoax-nya banyak sekali. Orang bikin media sosial yang carpe dewe gitu kan. Dan orang banyak yang ngikutin yang nggak jelas-jelas itu. Itu berbahaya. Tapi itu adalah era yang harus kita pikirkan untuk kebaikan. Kalau kita kan bicaranya di kebaikan ya. Entrepreneur itu kalau tidak ada kebaikannya, untuk apa gitu. Kita melakukan sesuatu untuk tidak untuk kebaikan itu tidak ada gunanya. Entrepreneur sekarang adalah identik dengan sifat aktif ya. Entrepreneur yang tidak aktif bukan entrepreneur.
kreatif, mikir terus untuk mencari jalan keluar terhadap sebuah masalah. Kayak misalnya toko bangunan saya sekarang sedang down kan, tapi yang lainnya down semua kan. Jadi gini, pada awal tahun lalu itu penurunan ekonomi kita itu kira-kira kalau berdasarkan toko bangunan ya, itu sampai 70%. Biasanya toko bangunan saya itu 8 juta, turun jadi 1,5 juta, 2 juta gitu. 25%. Terus sekarang udah naik dikit, tapi belum belum pulih ya. Menjadi kira-kira 4 juta, 3,5 juta. Berarti baru 50%. Ditanyakan yang lain sama, apa-apa yang sama. Makanan pun juga sama. Ya. Harus kreatif. Terus kreatifnya gimana? Saya baru kreatif. Kemudian saya, oh ini kreatif fisik gimana? Ditata yang baik, kreatif fisik. Agar orang lihat pagar-pagar depan yang menghalangi pandangan jebol. Saya gitu. Mobil pengangkut diperbaiki. Pokoknya harus kreatif. Terus membuat medsos yang lebih baik lagi. Mengumpulkan pelanggan untuk dikirimi setiap hari. Dan lain-lain. Itu adalah kreatif. Tanpa itu kita mengandalkan perubahan zaman sendiri, mungkin yang lainnya maju, kita nggak maju. Gitu. Kemudian inovatif jelas proaktif, progresif dalam mengembangkan otensinya. Dan saling berhubungan bersilaturahmi kerja untuk membangun kerjasama. Entrepreneur itu akan hidup dan berkembang dengan wahana globalisasi dan otonomi. Gitu ya. Itu konteks pertama yang ingin saya sampaikan pada saudara. Kemudian konsep yang lain ini, konsep satu dulu ya, kita pegang dulu. Konsep yang lain adalah systemic thinking. Jadi kalau saudara buka di situ internetnya, buku Systemic Thinking sama Networking, keluar buku saya, Agus Mariono, itu membicarakan tentang bagaimana kita berpikir network, kita berpikir sistem. Kalau pengen baca, nanti baca, total di situ. Pola pikir sistem itu melihat sesuatu itu kayak ini. Ya, sebagai entrepreneur, saudara sekalian, saudara tidak sendiri, saudara itu berdiri di antara sistem yang lain. UGM ini tidak sendiri. UGM itu sebelahnya ada UNY, ada UMY, ada UNS. Itulah sistem yang lain. Tapi ada Pemda, ada pengusaha, macam-macam. Jadi kita itu sebetulnya tidak bisa membatasi sistem itu. Sebetulnya, tapi nanti ada teori untuk membatasi sistem biar kita nggak kacau. Kalau dibiarkan total semuanya kan kita nggak bisa mengambil tindakan. Ya. Jadi kalau kita punya sistem itu atau usaha kita, di luar itu kita lihat sebagai teman usaha, teman-teman elemen sekitar kita itu. Nah, sistem itu harus punya pikiran seperti ini. Sistem itu kan akan hidup dari lingkungannya. Itu satu. Kalau lingkungan tidak diperhatikan, maka sebenarnya dia tidak bisa hidup. Sistem ekosistem itu habitat. Habitat hidup dari lingkungan habitatnya kan, sekitarnya itu. Seperti sistem kita yang kita bangun itu hidup karena sekitar kita. Sehingga upayakan semaksimal mungkin lingkungan kita itu mendukung kita. Tapi lingkungan tidak akan mendukung kita kalau kita tidak mendukung mereka. Jadi take and give. Terus. Jadi upayakan dalam entrepreneur take and give terus. Jangan menang sendiri. Kalau menang sendiri yang lain tahu kan. Jangan sama itu. Dia mau menang sendiri kan. Itu konsep sistem itu. Nah, ketika kita sudah merasakan sistem, ketika kita berhubungan dengan orang lain, kita harus memikirkan bagaimana saya memberikan manfaat bagi dia. Jangan bagaimana saya ngeruk terus dari dia. Itu yang kadang-kadang kita lupa. Tadi ada kunjungan dari universitas terbuka. Saya langsung praktekkan tentang teknik sistem. Dia datang untuk belajar di kita karena dia membuka fakultas vokasi juga di situ. Saya tahu saya perlu belajar dari dia adalah learning management system. Karena dia udah 40 tahun umurnya. Tapi saya juga memberikan kepada dia yang dia tidak punya, saya tahu. Kamu kan tidak punya tempat untuk kuliah kan? Gitu. Kamu tidak punya tempat untuk praktikum kan? Karena universitas terbuka kan, Mbak, kuliahnya kan terbuka ya. Kamu kan kadang-kadang nggak punya guru, ya, dosen. Saya tawarkan. Wah, mereka senang. Begitulah entrepreneur. Membuat yang lain senang. Kunci ya nih, teman-teman ya. Kuncinya membuat yang lain senang.
Jangan egosentris. Kalau egosentris tidak akan berkembang. Tapi tulus lah ya. Tidak dalam rangka tak guys senang neng kena aku ento. Itu jangan. Itu kelihatan. Di dalam network kelihatan. Ya, teruskan. Tag. Network itu ada intinya. Sistem itu ada intinya. Intinya adalah orang-orang penting di dalam sistem itu. Core namanya itu. Bisa dua, bisa tiga, bisa satu orang. Yang bisa sudah lihat kalau sudah punya perusahaan, inti sistemnya itu bagus nggak? Kalau itu jelek, nggak jalan tuh. Kalau UGM itu Bu Rektor sama WR-nya nggak bagus, nggak jalan. Kalau dekan FTP ini juga nggak bagus, nggak jalan. Nah, melihat bagusnya gimana? Melihat bagusnya itu sebetulnya rutinitas dia membicarakan yang diurus tadi. Oke. Yang diurus dibicarakan. Jadi kalau perusahaan, yang diurus perusahaan itu harus dibicarakan. Tadi sampai ini ya, core system itu. Jadi lihat core-nya itu gimana. Kalau core-nya nggak rapat, nggak pernah gitu kan. Ketemu diskusi tentang apa yang diusahakan nggak pernah, memikirkan nggak pernah, udahlah. Jangan diharapkan sistem untuk jalan. Paling stagnan, mati. Usaha itu ya gitu. Ya, jadi kalau gitu saya praktekkan di sekolah vokasi itu setiap hari Senin jam 8 sampai jam 12 diskusi. Ada masalah, selesaikan. Tidak ada masalah, buat masalah. Supaya bisa selesaikan. Sehingga rutinitas itu membuat ini. Tidak boleh melanggar hari Senin. Misalnya kemana-mana tidak boleh. Kecuali menteri yang undang atau rektor, oke. Tapi kalau selain itu harus standby. Karena itu inti sistem yang saya kumpulkan tuh. Yang bergerak. Perusahaan juga demikian. Perusahaan harus rapatnya harus rutin. Meski sudah berjalan, harus ada rutinitas membicarakan itu. Dikira kalau udah dilepaskan terus jalan, jalan, harus dibicarakan, ya, terus dia. Jadi core system menjadi sangat penting. Kemudian ini nanti kita gabungkan antara network sama sistem ya. Ini tadi network, ini sistem. Nah sistem itu dia punya metabolisme. Ekosistem itu kan punya metabolisme, aliran. Aliran itu, sekalian, itu hanya ada tiga yang paling penting. Informasi, energi, sama materi. Semuanya bisa diserap di situ. Kalau perusahaan saudara itu informasinya tidak mengalir dengan baik, mati perusahaan itu. Ada informasi dibiarkan, nggak ada manajemennya. Manajer informasi nggak ada. Ada tawaran, biarin aja. Ada komplain, tekewai. Itu informasi manajemen tidak jalan. Kemudian yang kedua, energi. Energi itu bisa, kalau dalam sistem perusahaan, bisa macam-macam. Salah satunya gaji. Kalau gaji itu metabolismenya nggak jelas, sok tepat waktu, sok enggak gitu. Itu mesti kacau. Ya, tidak adil, mesti kacau. Jadi metabolisme energi itu harus smooth, informasi smooth. Itu belum cukup. Yang terakhir adalah materi. Materi itu adalah benda yang digerakkan. Benda digerakkan misalnya kalau kalau di bidang produksi gampang ya, produksi makanan itu gampang. Ada bahan mentah itu datang, diolah, bahan jadi keluar, dijual. Dijual harus masuk lagi kan? Kalau metabolismenya nggak gini, sistem itu mati. Meskipun informasinya bagus, macam-macam bagus, energinya aja, ini nggak jalan nih. Bahan bakunya nggak ada. Marketingnya nggak jalan. Mati semuanya. Jadi tiga-tiganya saudara bisa perhatikan. Sistem itu akan berjalan, perusahaan itu berjalan kalau informasi, energi, materi itu berjalan dengan baik. Jadi, kalau nggak ngasih gaji tepat waktu dan adil, tunggu aja perusahaan Anda akan hancur. Itu aja. Jadi, kalau tidak memberikan informasi, bukan saya, tidak memberikan informasi yang proporsional kepada tiap-tiap individu yang bekerja, tunggu aja mati. It's not main.
Enggak, bukan saya. Oke, terus, nah, ini yang saya tekankan, input itu harus terkait dengan output. Gimana maksudnya? Ya, gampangnya kalau outputnya itu adalah keuntungan, jangan dipakai untuk macam-macam yang lain gitu. Harus dipakai untuk perusahaan itu. Kalau dipakai yang lain, perusahaannya kekurangan uang kan. Harus ada pengembangan dan sebagainya. Input harus terkait output. Ini kadang-kadang kita kelebihan tuh input yang tidak kelihatan aja. Misalnya UGM itu inputnya anak-anak pinter, masuk masuk terus. Output kalau tidak diperhatikan, dia tidak menyebabkan input baik. Jadi makanya alumni dikelola terus supaya alumni itu dia menyebarkan kebaikan dan mengatakan pada orang lain untuk UGM itu oke, masuk lagi gitu. Tanpa itu dipelihara, malah tiba-tiba kok nggak ada pendaftarnya gitu. Oke, sampai di sini saudara sekalian. Satu lagi sebelum kita berangkat ke network ya. Ya, jadi input proses. Sekarang proses. Proses itu menjadi sangat penting sekali. Input penting, proses itu menjadi penting banget. Karena sebetulnya apapun yang kita masukkan, kalau prosesnya bagus, dia akan baik. Input itu bisa baik, bisa tidak. Tapi proses itu bisa mengubah output dari input yang jelek. Itu yang harus kita pikirkan. Semakin kita bisa membuat proses merubah input jelek jadi baik, semakin keuntungannya besar. Itu aja yang diperlukan. Jadi sebetulnya saya juga sebagai seorang pendidik tidak ingin bahwa semua pintar gitu di sini yang masuk itu. Ya ada yang biasa, ada yang dari daerah timur yang tidak bisa sama dengan daerah barat, ya kita terima. Yang penting entalpinya dia dulu nggak bisa banget jadi bisa, gitu kan udah tinggi. Daripada pintar tapi naik dikit, kan bukan itu pendidikan kita. Pendidikan itu adalah mengentalpikan sebanyak-banyaknya. Jadi input proses output lagi, proses output lagi. Makanya sebagai entrepreneur tuh jangan gini, maksud yang saya maksudkan di teks ini adalah kalau kita punya output jadikan input lagi. Meskipun outputnya itu adalah waste. Karena waste itu adalah bagian dari kita. Waste bukan milik orang lain. Waste tetap bagian dari sistem yang kita ciptakan tadi. Jadi sebetulnya orang membuang sampah sembarangan itu dia tidak tahu sistem. Karena sampah itu tanggung jawab kita sebagai pembuang. Bukan tanggung jawab pemerintah. Bukan tanggung jawab orang lain. Maka kita pikir lagi, waste ini untuk apa ya? Ya untuk pupuk misalnya, atau untuk apa. Terus sampai dia reduksi sampai sekecil-kecilnya. Kalau perlu dijual untuk orang lain mengerjakan sesuatu. Jadi zero waste bukan berarti proses itu tidak menghasilkan sesuatu yang waste, tapi saya pernah ditanya ya dalam mengajar sistem itu, Pak, hutan tuh sampahnya apa? Setiap hutan kok punya sampah. Apa oksigen itu sampah gitu? Kan dibuang waktu proses apa? Proses fotosintesis kan O2-nya keluarin. Itu sampah wow itu. Oh iya, itu bagi tumbuhan sampah pada saat itu. Kalau ditahan terbakar dia, maka dibuang. Dibuang tapi berguna bagi yang lain. Bagi manusia, bagi makhluk hidup. Tapi malam nanti dia pakai lagi. Nah sebetulnya apa yang sampah itu adalah sesuatu yang tidak dipakai saat itu juga. Tapi bukan tidak berguna, tidak dipakai saja. Bisa disimpan nanti untuk dipakai lagi atau dirubah jadi apa yang lain. Gitu ya. Kemudian nih interaksi informasi itu kayak gini sekalian. Ya, kalau saya bukan ahli informasi ya. Saya itu kalau menulis buku tuh intuisi dari pengalaman tuh. Saya tulis sambil bacaan macam-macam. Sehingga buku saya itu kadang-kadang tidak ada apanya, tidak ada literaturnya dari mana. Kalau saya mencoba membaca, paling sedih kalau saya berjalan, banyak literatur mengelilingi saya, terus saya itu kehilangan jati diri saya itu. Jadi kalau saya nulis saja. Literatur nanti saya ambil-ambil yang cocok aja. Kalau nggak cocok, tinggal gitu. Itu lebih baik daripada mau membaca literatur sampai kamu nggak punya pendirian. Ya kan? Ada yang pernah nulis buku? Belum. Ya udah, nanti kalau menulis buku itu yang pertama adalah ide dulu.
terus keprihatinan kita terhadap sesuatu. Kalau kita tidak punya prihatin terhadap sesuatu, prihatin tuh misalnya kalau saya nulis buku tentang networking, itu prihatin saya karena orang nggak sadar networking itu. Tidak merencanakan dari awal networking itu. Maka saya menulis supaya orang membaca kemudian, oh iya ya, berarti saya sudah mulai networking. Di sini, ini mungkin ada yang sudah membuat, ada yang belum. Kalau mau buat networking, kenali satu-satu. Tahu background-nya, tahu masalah dia, tahu kapabilitas dia. Hatinya kamu ambil. Jadikan satu dengan hatimu. Selamanya di teman, kalau mau kerjasama tinggal ting. Tapi yang berpikir begitu kan tidak banyak. Maka itu kemudian saya membuat buku itu. Networking itu ya. Di sini ada interaksi komunikasi ya. Komunikasi dengan staf ya, staf komunikasi, rekan selevel, rekan, atasan, bawahan. Biasanya atasan sama atasan ya, bawahan sama bawahan terus gitu. Nah, kalau dalam network itu ya kalau komunikasi struktur bolehlah kayak gitu. Tapi komunikasi yang fungsional Anda tidak bisa membatasi. Ya, turun ke bawah, ke atas sampai ke atas dan tapi ketika mau formal tetap. Ya, itu perlu sekali ya. Rekan selevel, informasi ke sana, ke atas, atasan turun. Panah-panah turun-turun itu adalah panah informasi yang yang ada yang kita ciptakan. Maka kita harus memperbanyak informasi itu. Kesaling bertukaran satu dengan yang lain itu. Terus gitu. Itu akan membuat narasi dan juga membuat literasinya berkembang. Tapi kalau Anda tidak membangun model informasi di situ, malah memarahi orang yang tukar-menukar pendapat, itu akan mematikan narasi dan sulit untuk diajak bicara ke depan. Ya, interaksi informasi. Kemudian masih itu tentang sistem dan dunia teknologi Anda sudah tahu semuanya ya. Ini kalau internet gitu semua sekarang udah kayak gitu ya. Udah tahu gitu. Kemudian nah ini yang saya terangkan simulasi dan pengembangan. Di dalam sistem Anda kalau mau berusaha harus mensimulasi ya. Untung enggak itu harus disimulasikan dalam otak maupun dalam nyata. Skala kecil dulu ya. Nah, pertanyaannya haruskah itu? Kenapa pertunjukan eh, pertunjukan budaya atau musik itu perlu gladi bersih, gladi kotor? Itu sebetulnya simulasi. Ketika gladi kotor dilakukan, orang akan melihat kekurangannya di mana. Tanpa gladi kotor kacau balau kan. Usaha juga gitu. Saudara harus membuat simulasi meskipun hanya dalam orek-orekan dipikirkan benar atau dicoba seakan-akan nanti hasilnya seperti apa, disimulasikan. Setelah gladi kotor tahu, gladi bersih jalankan. Gladi bersih setelah dari kotor, jalan semua simulasi itu tapi sudah berjalan. Kalau ada sesuatu yang sangat penting, saudara harus escape, ambil sesuatu itu, masukin dalam sistem. Menjadi lebih baik lagi. Nah, ini nanti kalau sudah dijalankan benar ketika kita menjalankan usaha, baru berjalan tiba-tiba ada kesempatan yang sangat luar biasa, padahal butuh modal, Anda bisa skip. Ambil itu kesempatan, masukkan dalam sistem, gerakkan lagi. Itu gunanya simulasi. Nah, simulasi itu harus dilakukan sebelum itu terjadi kan? Jadi kalau misalnya saya jadi dekan gini ya, saya harus berpikir tahun depan. Harus saya simulasikan sekarang. Bahkan mungkin di tahun-tahun berikut-berikutnya itu sudah saya pikirkan supaya nanti langkah saya itu cocok dengan perkembangan yang di depan. Itu simulasi. Pentingnya simulasi. Nah, kadang-kadang orang bingung karena tidak memberikan waktu pada dirinya untuk duduk untuk mensimulasi sesuatu usaha itu. Ketika saya mendirikan toko bangunan, saya punya pikiran, toko bangunan saya dirikan langsung toko itu bisa membiayai tenaganya. Biasanya kan kita setengah tahun bayari dulu kan, saya tidak mau. Kemudian saya pelajari gimana caranya. Saya harus punya toko yang orangnya itu, yang saya suruh megang toko itu, tidak hanya orang, tapi orang yang punya network. Saya cari dulu orang yang punya network. Siapa network dia?
adalah tukang-tukang yang suka beli bahan bangunan, gitu kan? Berarti dia harus kepala tukang. Saya cari kepala tukang yang kebetulan sering ngerjain, oh ini orang ini jujur, baik, dan punya network banyak. Oke, udah tak cim terus dia. Setelah dia kemudian tidak bisa, udah agak tua, dia tidak bisa lagi naik-naik gitu, saya tarik, mau, dia mau. Setelah itu mau tambah satu dua orang, udah targetnya besok kamu harus bisa membayar sendiri. Langsung buka ceklek itu yang tukang-tukang tahu beli semua kan, networknya udah banyak. Udah, sampai sekarang saya nggak pernah bayarin. Dapat uang tapi nggak pernah bayarin. Itu simulasi. Ya. Tapi kalau nggak pakai itu kan kita harus ngawur-ngawuran. Pokoknya ada yang tunggu gitu kan. Ya nggak ada yang datang kalau gitu kan. Oke. Ini sudah. Nah, sebelum diskusi ke jaringan kerja, saya akan tanya pada saudara kalau ada pertanyaan atau komen. Silakan. Ada yang komen? Ada pertanyaan? Saya baru ngajar sekali ini. Saya nggak tahu ini. Saudara itu karakternya kayak apa? Pemberontak atau silent people atau apa? Silakan. Nggak ada. Komentar aja salah satu. Komentar aja. Nah, Mungkin saya juga punya perasaan. Ini menarik atau tidak atau gimana itu saya harus tahu juga. Kalau enggak kan saya repot banget. mungkin ini yang sebenarnya kita terapin ya di sini karena tentang networking. Jadi kayak yang sebenarnya yang kita lakuin di sini tuh kita sedang menjalin apa? eh, Jaringan ya. jaringan, iya. Jadi kayak teori yang Bapak sampaikan tuh secara nggak langsung tuh sudah kita lakukan, tapi kita sebenarnya kurang kurang menyadari akan hal tersebut gitu. Training juga. Iya, kurang lebih seperti itu sih, Pak. Ya, ya. Mbak, kamu enggak komen. Hmm, sedikit saja mungkin saya dari penjelasan yang Bapak berikan dari tadi itu saya melihat Bapak itu seseorang yang sangat sistematis dan memiliki perencanaan yang matang terkait eh, next step dari kehidupan Bapak. Nah, kira-kira kalau dari Bapak sendiri itu bagaimana menjaga konsistensi dan semangat yang Bapak miliki di dalam dirinya Bapak itu? Gitu saya penasaran. Dan konsistensi. Apakah Bapak punya mungkin hukuman buat diri sendiri semisal tidak menjalankan sesuai list Bapak begitu kurang lebihnya. Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan baik sekali tuh. Saya kok bisa motivated dan konsisten gitu ya. Gimana ya? Mungkin ya embedded ya. Artinya saya sejak kecil ya emang kayak gitu ya orangnya. Tapi saya gini, saya tuh dari SMA itu selalu juara umum terus gitu ya. Konsisten saya juara umum. Dan saya melihat bahwa saya harus senang belajar gitu, senang gitu. Energi saya mungkin banyak ya, jadi saya ke sana. Motivated. Kemudian waktu mahasiswa itu ya saya setahun fokus pada pelajaran, tapi 2 tahun saya organisasi, full BEM dan macam-macam itu sampai pengabdian masyarakat macam-macam. Terus tahun berikutnya saya fokus lagi gitu. Saya memang tidak meninggalkan apa yang saya sukai. Ya, saya mencari yang saya sukai, kemudian saya senang di situ. Jadi mungkin caranya supaya tetap motivated itu carilah sesuatu yang kau suka, yang benar-benar suka gitu. Ke Jerman pun saya juga sudah punya apa cita-cita waktu SMA itu. Saya harus sekolah di sana meskipun saya orang desa ya. Tapi waktu itu kan ada Habibie. Presiden Habibie itu dulu waktu pulang tahun 80-an tuh wah benar-benar ceritanya mungkin lebih berapi-api dengan saya. Saya tadi pagi makan di Padang. Makan pagi saya di Padang. Kemudian siang tadi saya makan di Jakarta. Sekarang saya di sini. Ceramah pada waktu situ. Saya dengerin tuh orangnya bagus banget. Ini tidak mungkin kalau tidak ada teknologi ya. Jadi katanya menteri teknologi. Ini bagus ini orang ini. Jadi dia benar-benar juga senang dengan salah satunya senang dengan itu. Dengan itu. Tapi kalau menurut saya, saudara juga harus senang tapi juga ada
yang lain-lain gitu ya. Supaya kalau yang disenangi benar tuh tidak tercapai, ada pelarian-pelariannya gitu ya. Eh, untuk menghibur saya supaya saya tidak kemudian stres dengan kesenangan itu, saya main musik. Saya senang main musik, nyanyi, main musik. Saya hampir semua alat itu bisa gitu aja, tapi nggak pinter banget. Jadi waktu SMA tuh kalau saya stres belajar nggak ketemu-ketemu, saya belajar sendiri soalnya. Jadi kalau buku sekarang diajarkan gurunya itu saya sudah belajar semester lalu. Jadi saya kalau liburan saya ambil bukunya kakak saya yang tingkat atasnya itu saya belajar, saya bisa semuanya. Tinggal masuk itu tinggal saya cuma dengerin gini. Kalau gurunya salah, saya bilang, Bu, kiatnya ya nggak kayak gitu deh, gini-gini. Oh iya. Gitu. Jadi belajar sendiri itu menjadi satu hal yang penting menurut saya bagi teman-teman juga kayak gitu. Kemudian kalau tadi pertanyaannya kan supaya tidak stres gitu ya dengan itu ya. Ya itu tadi, dengan berbagai macam, termasuk entrepreneur itu untuk hiburan juga. Bagi saya kan tidak bisa full di itu ya. Karena saya jadi dekan, profesor, kan nggak mungkin terus kemudian saya tiap hari ke toko bangunan, mengembangkan bangunan gitu ya. Itu menjadi, cuman senang kalau saya, karena saya orang sipil, kalau saya di toko saya itu saya senang lihat, oh ada alat-alat baru, ada material baru, itu senang. Jadi cari yang saudara senang. Usaha itu yang kamu juga senang. Kalau nggak senang nanti sedih banget tuh ya. Bosen gitu. Mau nggak suka kucing terus beternak kucing kan jadi berat. Kecuali yang senang kucing, ternak kucing itu senang banget gitu kan. Atau nggak senang sama si dia, tapi suruh kawin sama dia. Bantuan apa tenan itu kayak gitu tuh. Meskipun cantik dia itu atau cakep dia itu, tapi nggak senang. Suruh sama dia kan berat banget tuh. Kayak gitulah anunya itu. Udah ngalami itu pernah kan? Saya pernah ngalami kayak gitu. Dia senang banget, saya nggak senang. Terus piye dioyak-oyak terus itu kan rasanya kayak, kok ini yang terjadi gitu kan. Padahal cantik dia suara. Tapi kan perasaan tuh. Oke, satu lagi mungkin yang laki-laki ini. Supaya ada suara yang lain. Mas, deket-deket yang maaf ya. Oh, ada ini ya, ada. Terima kasih Bapak. Saya tertarik dari Bapak pas Bapak bilang usaha bangunan. Dari mana Bapak dapat ide membuka usaha bangunan? Dan yang kedua, Bapak udah punya konsep bangunan, semua udah terstruktur. Kalau kita tidak punya modal, bagaimana kita membuat konsep itu jadi nyata? Terima kasih Bapak. Merealisasikan itu ya kan, bener. Ya modal tuh minta pada Allah loh saya itu. Benar setiap hari minta saya itu. Ya Allah berilah saya modal. Saya pengen ini. Memang saya minta sama dia. Minta kok surga aja kamu minta masa modal enggak kan? Modal lebih sederhana daripada itu. Nah nanti mudah-mudahan soal mintanya benar-benar mau dikasih deh. Saya juga minta ini jalan yang lain ya. Kalau jalan yang diajarkan kan kemudian mengumpulkan teman-teman yang punya modal terus nanti sharing, patungan, beli. Itu jalan yang bagus juga. Tapi pada waktu itu saya minta terus kemudian tiba-tiba ada orang ngejar-ngejar saya. Pak, setelah saya presentasi mengenai saya ahli memanen air hujan. Ya. Dia dari Aqua datang ke saya, Pak, mohon kami dibuat desain di perusahaan kami juga ingin mengambil air hujan untuk minuman Aqua. Enggak, untuk kebutuhan domestik. Mandi, cuci, dan sebagainya. Wah, oke lah gitu. Kemudian saya datang, kemudian kita desainkan ada 4 tempat. Ya tiap satu dapat kira-kira 150-an ya, kali 4 kan 600-an dah. Tambah dikit udah dapat tuh rumah sama itu zaman waktu itu. Gitu aja, sesimpel itu. Tapi kalau misalnya udah berdua enggak dapat ya mikir lagi apa yang kira-kira ya. Ngumpulkan teman-teman tadi yang kira-kira punya. Tapi banyak cerita orang yang entrepreneur tuh gimana ya, takut sama orang entrepreneur pas kumpulkan uang itu loh, terus ngajak barang-barang itu ya. Biasanya itu kan gagal. Kalau berhasil pergi, kalau gagal juga pergi. Itu banyak kayak gitu. Saya kira saudara jangan seperti itu ya. Mulai dari yang kecil aja. Mulai yang
Ada toko bangunan tuh mulainya cuman satu kotak kecil 5 dengan modal 500.000. Dia punya kecil 500.000 mulai gitu, tapi networknya dibanyakin. Kan kita di toko bangunan tuh bisa pesen material nanti bayarnya 1 bulan gitu kan? Nah kita harus simulasi dulu kalau saya dapat misalnya batako gitu ya, batako dalam 1 bulan bisa nggak ya? Muter dulu kira-kira mana yang membangun gitu. Udah deal, datangkan kirim-kirim. Nah tiba-tiba besar-besar. Itu namanya Mas Ngudi, teman saya itu. Mas Ngudi yang di Klaten itu besar banget ya. Saya ke sana tuh, gede tenan tokonya. Dalam waktu 15 tahun. Besar banget tokonya itu. Dari 500.000. Jadi gitu Mas caranya itu. Merealisasikan sesuatu tuh mulai dari kecil. Dan jangan ditutup ya kalau punya sesuatu tuh ya. Saya punya pengalaman. Kenapa saya pengen entrepreneur? Saya itu dulu waktu Mas SMA, saya itu punya ayam, peternakan ayam. Saya karena bertiga, saya itu kakak saya 2 udah sekolah di UGM, saya tinggal sendiri, saya ngurus ayam itu sendiri. 500 ayam petelur itu ya. Mulai dari pagi, kuak, semua udah keok-keok tuh saya harus ngisi minuman gitu kan, ngambil telurnya tuh, terus jual, terus beli pakannya, dicaruf sendiri, kasihkan, terus baru berangkat. Sering telat saya. Terus kemudian pulang, ada praktikum, tapi ayam belum kasih. Jadi dinamis itu saya itu. Menjual, cari katul, dari macam-macam, terus campur sendiri. Dengan senang hati, saya tidak pernah gerundel. Nah, ketika saya sudah mau harus 1 semester sebelum ke Jogja, saya bilang sama bapak saya, realistis Pak, ini harus ditutup. Karena saya tidak bisa ngikutin lagi. Gitu. Bahwa saya ya nggak ada yang ngurusin, ya tutup aja. Jual semua ayam, jual. Gitu ya. Terus kemudian sebelum toko bangunan, saya mikir, saya buat apa ini ya? Buat laundry, cucian laundry yang kering itu. Ya. Kesalahan saya kasih tahu. Saya membuat laundry udah jalan baik. Mbaknya itu hamil. Aduh, hamil nanti terus nggak bisa nerusin. Saya gobloknya nggak cari pengganti. Nah itulah. Saya pikir, udah nggak apa-apa nanti kan ditunggu aja sebentar. Lama ternyata dia. Akhirnya terus saya tutup. Padahal saya modalnya 60 juta pada waktu itu. Tahun 2017. 2015-an. Kan udah 60 juta banyak itu. Saya modalin 60 juta itu apa? Terus saya tutup itu. Sampai sekarang saya kemudian kecewa. Saya menutup itu. Karena saya mesti 60 juta itu hilang udah. Kemudian saya membangun lagi itu malas sudah. Kayak trauma gitu. Harusnya saya cuman cari orang secepatnya, kemudian taruh situ, nggak untung nggak apa-apa, asal dia bisa bekerja gitu. Jadi memberi pekerjaan orang itu termasuk entrepreneur. Jangan merasa rugi kalau hanya bisa memberikan pekerjaan orang. Itu ya, Mas, kira-kira gitu. Mulai dari yang kecil terus think big, start small, move fast. Itu Pak Darmono yang punya Jababeka itu. Berpikirlah besar, mulai yang kecil, tapi cepat bergerak gitu. Nah itulah. Oke ya, kita belum ke tema yang silaturahmi ya, jaringan kerja ya. Kita lanjutin ya, teman-teman. Atau ada yang mau tanya dulu? Oke. Berapa jam tuh waktunya kita? Sampai jam 6. Kan 1,5 jam. Wah ya udah. Ya nanti kalau ada waktu saudara masih pengen bilang sama Bu Dekan, kita terusin. Jaringan kerja atau networking. Bisa kita sebut jaringan itu silaturahmi kerja, jaringan kerja kerjasama. Ya. Konsep networking bekerja bersama pihak lain. Sharing program, collaboration, join program, kita sudah semuanya. Bentuk networknya kayak gini nih. Jadi ini head-nya, kepala divisi-divisi bekerja. Nah, di dalam konsep network, itu tidak harus head sama head, ketua sama ketua. Semuanya bisa berkomunikasi satu dengan yang lain ya, konsepnya. Ini pun juga punya network lagi.
ini punya network lagi, punya jaringan-jaringan lagi. Nah, dalam otak kita melihat seseorang itu jangan hanya individu itu. Dia dengan siapa? Dia dengan siapa? Lebih baik punya pegawai kecil, hitam, tapi networknya banyak. Daripada besar, putih, cakep, nggak punya network. Wah, enggak bisa jalan nih kalau ini kan. Jadi kalau ini punya pegawai ini, networknya banyak, punya network, nah ini mesti cepat dia jalaninnya. Dan jujur gitu ya. Teruskan. Entrepreneur tadi sudah ya, kan saya terusin aja. Ini. Saudara sekalian, kalau kita teruskan tadi sebelum saya, jadi usaha tadi ya kecil mulai kecil tadi akan input proses satu jadi besar gini kalau dipikirkan. Kalau setiap hari kita tongkrongi, kita pikirkan, kita gerakkan, kita perbaiki, maka usaha Anda itu dalam waktu tidak terlalu lama akan membesar. Yang tidak membesar itu biasanya tidak diurus. Usaha itu tidak diurus, tidak dipikirkan, tidak diurus, tidak pernah ada kamu di sana, tidak akan besar. Tapi kalau selalu kita duduk di sana, oh kurangnya apa? Ini. Oh coba kamu nih, coba sana, coba sana. Oh cepat banget. Itu setahun aja udah cepat banget. Kalau waktu saya sebagai dekan saya gunakan untuk mengembangkan toko bangunan, mungkin toko bangunan saya udah gede banget loh. Ya. Itu sebenarnya rahasianya itu megang beneran, serius dari situ. Entrepreneur itu bisa berbasis personal, individual networking, atau grup, atau institusi, atau gabungan personal group. Ini yang mendasari nanti grup personal, network personal, network lokal, dan seterusnya. Nah, saudara sekalian, kalau kita lihat sistem itu kan kayak gini kan. Ini misalnya dinas PU gitu. Dia punya bawahan, banyak bawahan lagi, punya lagi, punya lagi, punya lagi. Sistem juga kayak gitu. Tidak ada habisnya sampai di bawah terus. Nah, kalau kita bisa kenal sistem kemudian mengenali semua alur-alur sistemnya, maka sebetulnya kita kita menguasai sistem itu dalam tanda petik, menguasai. Kemudian kita bisa tahu kebutuhan sistem itu apa, itu. Jadi kalau punya tetangga sistem atau lingkungan sistem, kamu harus pelajari total kebutuhan dia apa, yang bisa saya suplai apa, yang bisa saya beli dari dia apa. Jangan suplai terus tanpa beli. Kasihan dia ngeluarin uang terus kan. Setiap supplier harus mikir beli apa. Harus jadi orang baik kalau entrepreneur tuh, kalau mau sukses. Harus banyak memberi, biar dapat banyak, gitu kan. Itu oke. Terus organisasinya, gini. Ini organisasi yang saya sebut konvensional. Kalau perusahaanmu itu kayak gini, organisasinya, kamu kepalanya, terus semua harus nurut kamu, semua harus nurut total, maka ini mati organisasi ini. Karena organisasi ini, ujung aktifnya cuma kamu tok, seseorang aja. Semua adalah pasif, 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 pasif. Kalau rektornya atau dekannya yang aktif, yang lainnya pasif, atau disalah-salahkan terus, nggak boleh berhubungan dengan siapa-siapa, nggak berkembang. Saya tidak menggunakan ini. Saya menggunakan ini dalam rapat saja. Setelah itu, semua harus menjadi ujung aktif. Semuanya harus jadi ujung aktif. Ini rektor, ini kalau individu mau ngomong aja takut sama rektor misalnya gitu ya. Takut sama ketua departemen, takut sama atau dekan, nggak jalan tuh, mati tuh. Berhenti itu semuanya. Karena ujung aktifnya di atas saja. Ide juga tidak akan. Coba kita lihat kemudian kita lihat secara gini. Oh, kalau begini sebenarnya kan datar ya. Semua itu tidak ada kedudukan. Jadi model sistem organisasi yang kamu gambar di dinding itu, kalau yang tadi itu secara fisiologis membuat orang itu takut sama yang di atas. Tapi kalau digambar gini, oh kita sama sih. Kita masih berhubungan satu. Apalagi digambar kayak gini. Model network ini, ya kan? Beda kan? Yang di atas nggak ada, adanya itu kerjasama, bekerja bersama-sama, gitu. Ya, nah itu caranya kayak gitu. Terus kan tadi sudah. Kemudian struktur dalam pendidikan juga seperti itu sama ya, saudara sekalian. Nah ini
setiap kita punya kolega itu harus kita petakan dulu. Teman saya ini siapa sih temannya gitu. Jangan sampai temannya maling gitu. Kalau temannya maling bahaya sekali kan. Temannya itu harus memang orang-orang yang, oh tahu saya temannya circumstance-nya gini, gini. Di samping juga karakternya, sebenarnya kebutuhannya juga. Gitu. Nah, kemudian coba satu saya kontra konvensional itu kayak gini. Saudara sebagai pimpinan perusahaan di sini, apapun perusahaannya, di sini nih. Semua menjadi ujung aktif. Memang diberi kekuasaan untuk menjadi aktif. Inovatif. Mencari pelanggan. Marketer. Semuanya. Tapi peraturan-peraturannya harus jelas. Nih kan merah itu peraturannya jelas. Mana yang tidak boleh, mana yang boleh, jelas. Tapi tidak mengekang dalam arti masih ada ruang-ruang bagi mereka. Kalau ini yang dipakai, cepat sekali. Karena setiap orang kemudian bergairah untuk mencari pelanggan, mencari kemungkinan, beride, dan sebagainya. Ya, makanya yang digunakan konsepnya itu. Nah, terus kemudian, ya kalau gini berarti report. Jadi report, kalau ada apa-apa di atas sana ada masalah, report ke bawah. Report gitu. Report kemudian ada yang mengelola report itu. Sehingga kalau begitu akan bahaya, kirim pesan. Jangan begitu, jangan ke sana. Gitu. Ya, itu satu yang penting di dalam organisasi yang saudara akan bangun dan ini adalah organisasi yang berbasis pada networking. Bukan pada struktur yang selama ini ada. Itu sebenarnya struktur organisasi yang ada itu sudah sangat kadaluarsa itu. Struktur yang sekarang ini kan. Struktur feodal yang dipakai sampai sekarang ini kan. BEM juga gitu, masih kayak gitu. Coba sekarang kalau membuat struktur organisasi buat gini. Ya, ditempel tapi gini gitu ya. Masih orang bingung, ini korektor kok selatan, sana utara. Oke, jadi sudah ganti sistem struktural menjadi sistem network. Jadinya kayak gini, ya kayak tadi. Oke, sekarang sekalian kita bergerak ke networking. Ada network personal, itu kunci dari segala network itu personal network, hubungan antar manusia. Kalau kamu kenal seseorang itu jangan hanya permukaan, sampai kenal kayak saudara. Kenal hatinya, kenal keluarganya, kita membantu dia, memberi, minta tolong itu baik untuk membangun network. Sebenarnya kita tidak butuh, tapi kita minta tolong biar dia itu menolong kita. Nanti kita ganti nolong dia. Personal network itu inti dari network. Kalau Anda personal networknya jelek, urusan itu sulit banget. Tapi kalau personal networknya bagus, cepat sekali. Ya, satu itu, saya punya personal networknya Pak Gatot misalnya. Itu seperti saya, seperti saudara, padahal bukan siapa-siapa. Setiap omongan dia saya sudah tahu dan saya jalanin, setiap omongan saya dia jalanin. Karena kita percaya total sama dia. Dan kita tahu juga bahwa dia itu baik gitu kan. Oke, kemudian institutional network, itu misalnya satu Syemolek, sana Dignas, GTZ, SMK, atau sudah perusahaan bangunan, terus sana apa, sana itu Batako, sana pembuat jalan, sana konsultan, kontraktor gitu. Semuanya itu penting. Punya MOU PKS tuh penting kayak sekarang yang disyaratkan tuh. Harus punya MOU kalau kerjasama. Tapi orang lupa bahwa di Syemolek itu harus punya orang yang di GIZ yang dia kenal. Kalau perlu direkturnya sama direktur tuh kenal banget. Itu personal network. Itu baru semua jalan lancar banget. Surat bisa besok jadi. Tanpa tipuan lah, tanpa tipu menipu loh. Kalau sudah kenal baik, enggak akan nipu. Tapi kenalnya biasa mungkin nipu. Kenal baik itu mau nipu enggak tega. Saya udah kenal baik, nanti saya tipu kan nggak mungkin. Saya tipunya nanti, udah saya kenal baik kok sama dia. Wah itu nggak mungkin jadinya. Itu network institusional. Kemudian ya kayak ini masih institusional kan. Wah ini network. Ini contohnya masih contoh-contoh yang pendidikan ya. UGM, ITB, dan sebagainya itu. Kemudian institusional and personal, jadi gabungan sekarang seperti yang saya sampaikan. Jadi setiap kita punya
institutional network satu dengan yang lain, maka jangan lupa cari orang yang paling dekat dengan saudara. Nah, caranya banyak sekali. Memang harus direncanakan ya. Tidak hanya sekedar jadi gitu lah. Oh, saya pengen menjalin network dengan perusahaan itu. Saya siapkan. Saya datang bawa kartu nama, paling nggak kartu nama, terus ngajak ngobrol. Dicoba masuk lagi, masuk ke personalnya. Oh, ternyata dia membuka diri. Masuk lagi, sampai dia percaya gitu kan. Terus diundang makan siang, ya oke. Terus telepon, kunjung ke rumahnya, udahlah, jadi personal network. Itu harus dijalankan, Jadi kalau di tempat saya juga gitu, kalau ada tamu, bagaimana bonding personal network-nya harus dibangun. Tanpa personal network, nanti tamu itu akan pergi begitu saja. Udah nggak ingat sama kita. Tapi kalau kita bangun, nah caranya banyak sekali ya teman-teman yang dari psikologi tahu ya. Kalau saya caranya paling ya kita kenalan lebih dalam, kemudian tanya-tanya keluarganya, tanya-tanya itunya, kemudian hadiah, kemudian ajak makan bareng, kemudian kita bantu apa, mereka bantu ini udah selamanya, forever. Tinggal urusnya apa gitu. Memang tidak setiap orang bisa ya. Kadang kita mau masuk dia menghindar, mau masuk menghindar ya udah, berarti dia tidak mau, ya udah, cari cara yang lain. Jadi setiap institutional network harus ada personal network itu sudah ingat gitu ya. Oke. Nah, sekarang itu juga bisa digunakan sebagai entrepreneur gitu. Saya di sini, dia di sana, saya punya usaha apa, dia punya usaha apa, jalan. Ya, institusional tapi di luar institusional kita bisa gunakan juga untuk itu kan tanpa merusak institusi kita punya misalnya saya gini, saya jadi dekan, ya kerja dekan gini, ini rampung tapi saya punya toko, ya kan bisa saya bilang, kamu butuh bangunan nggak? Butuh, ya udah pakai ini. Kan tuh udah jalan, tanpa saya merugikan ini. Tapi ngajak diskusinya malam hari ya, tidak siang-siang terus ke kantor terus ngajak toko bangunan diskusikan nggak juga. Nah, saudara sekalian, ini juga teman-teman inilah personal network yang saya bangun. Kalau sudah ada kayak gitu berarti saya kenal benar gitu. Nah, coba kalau saudara sudah masih muda punya mapping personal networkmu, dan kamu selalu ingat, biasanya kan orang lupa, selalu ingat ini personal network ini. Maka, oh ini tuh potensial loh teman saya ini, kenapa saya nggak hubungin? Telepon aja, dia kabari, ini. Oh, usahamu apa gini-gini, langsung jalan lagi. Jadi network itu harus ditulis di papan besar gitu, sebagai pengusaha itu ya. Oh ini dihubungi, ini belum, terus gitu. Nah, terus kalau perlu ada yang bantu dicatat apa ini keuntungannya apa, potensinya apa, kemudian kekuatannya di mana, dia biar apa itu. Kalau hanya diingat-ingat kan terbatas. Tapi kalau sudah punya aplikasi network, wah bagus sekali itu ya. Next, nah ini saya kira Institutional Entrepreneur Network, terus ini tadi semua pakai entrepreneur, itu juga. Nah, local network, regional network, contohnya kalau ini ya, fondamen. Network lokal itu gimana? Tadi network lokal network sekitar kita ini. Jangan hanya mencari di mana-mana gitu, tapi di sekitar kita enggak. Saya juga kritik. UGM sama UNY itu enggak punya kerjasama ya. Sama UNS juga enggak. Tapi UGM punya kerjasama sama mana? Sama Prancis, sama Italia. Local network itu penting banget. Ya. Jadi local network itu harus menjadi living ground bagi perusahaan itu. Ya, kalau toko bangunan jelas banget ya. Yang jual, yang beli kan sekitar itu. Maka harus sering-sering ketemu itu sama orang-orang ini. Itu juga untuk game, untuk UNJ dan sebagainya harus kerjasama, harus saling memberi, saling menguatkan sehingga lokal network kuat. Tapi lokal dan tidak lokal itu tergantung skupnya ya, skala kita, kekuatan kita ya. Kalau mungkin UGM itu nasional itu lokal, ya. Regional baru kayak semacam sekedar nasional. Kemudian ya, network living ground person atau institusi. Saya teruskan. Nah, local network itu kayak gini ya, misalnya networking, ini orang-orang di kabupaten tertentu inilah network lokal kita itu di sini. Artinya kita benar-benar
sama orang sekitar dari kecamatan mana itu paham. Butuhnya dia apa itu paham. Kan tidak semuanya ekspor kan, tidak semuanya, tapi ada yang dikirim secara geografis biasa gitu. Itu living ground. Dan kalau ada sesuatu yang sangat mendesak, living ground, network lokal itu menjadi penyokong kita yang paling utama. Kemudian network nasional. Kita bangun network nasional. Kalau dulu saya membangun network nasional seperti ini saya di sini dulu di MST saya benar-benar membangun network seluruh Indonesia. Di setiap orang itu ada orang-orang yang saya kenal personal. Sehingga saya waktu memimpin ini, maksud sistem teknik yang namanya METSI, master yang selain ya, yang mahasiswanya sampai enrollment 236. Itu ketika saya menggunakan konsep ini. Master itu kan paling 15 ya, 20, 15 ya. Itu udah banyak. 236 enrollment. Ya, itu karena network. Saya cuma bilang, Mas, kamu yang di Sulawesi, kamu cari orang ya, 10 orang. Terus gimana Pak? Nanti yang 3 tak carikan beasiswa. Jalan itu kayak gitu aja. Mas, ini ada 1 beasiswa untuk bertiga ya? Terus yang lainnya gimana? Kamu cari dari Pemda. Butuh surat, kasih surat. Kan untuk kebaikan. Lalu masuk semua gitu, karena personal network, institutional network, muncullah kayak gitu. Kalau kita teruskan, saudara sekalian, kayak gini gambar network itu. Nah, saudara, setiap orang, setiap individu harus punya kayak gini. Saya punya network institusi mana ya? Di situ ada siapa ya? Gitu. Kalau masih sedikit, saudara mesti worry ya. Wah, saya berarti belum bisa. Kembangkan lagi, cari lagi, cari lagi. Tapi tergantung dari saudara mau usaha apa. Kalau usaha misalnya batik ya, networknya mesti ya pengusaha batik, tukang cap, ya pengedar, toko, macam-macam itu harus kenal. Dan kenalnya kenal benar, kenal personal. Ya, udah mau selesai, saudara. Ini adalah regional network. Saya pernah mengembangkan regional network seperti ini. Saya punya 2 gerakan yang saya bangun berdasarkan ini ya. Namanya gerakan memanen air hujan. Ya, di Indonesia itu kan namanya gerakan memanen hujan. Kalau ditulis di situ ada gerakan memanen hujan yang karena saya bangun dan saya pimpin. Udah ngadain kongres 3 kali. Tapi saya juga jualan di situ. Jualan paten saya Gamarin filter itu. Saya jual lewat situ. Lewat network itu. Ya tidak terus kemudian saya focusing ya untuk mahasiswa supaya dia bisa latihan untuk cari market, kemudian masang gitu kan. Itu udah semua senang. Saya juga dapat uang sih dari dari paten itu. Terus itu regional network, kemudian teruskan ke global network. Nah ini global network. Dunia ini. Semuanya itu bisa dicantolkan ke global network. Selalu ada habitat yang sesuai dengan yang ingin kau bangun itu. Sampai global gitu. Nah, saya belum tahu bagaimana memanfaatkan global itu, tapi saya kira dengan berkembangnya Asia Timur, China, Taiwan, itu kita bisa memanfaatkan perkembangan itu untuk membangun global network kita. Oke, penutup. Konsep sistem itu adalah kunci dari entrepreneur, sistemik dan network, metabolisme dan kemampuan kita membangun network. Inti dari entrepreneur adalah semangat untuk memulai berusaha, mengembangkan aktivitas, memproduksi barang dan atau jasa, dikembangkan terus-menerus dengan pola pikir sistem dan networking yang dinamis dan progresif. Kita sudah lewat 10 menit ya, mohon maaf teman-teman yang kelewat maghrib. Tapi tanya jawab masih boleh ya, kira-kira 5-10 menit, silakan. Mbak, dari sini ada 2, dari sini ada 2, silakan. Tanya, komen. Ya, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya nggak mau nanya sih Pak, cuma mau ngasih feedback atau komen juga terkait dengan materi Bapak bahwa networking tadi emang sangat penting sekali dan mumpung Bapak ada di sini saya
selama saya kan anak vokasi, Pak. Ya. Jadi saya merasakan ilmu-ilmu yang dari vokasi ini berguna banget dalam saya mencari networking, dalam saya menjalankan bisnis dan lain sebagainya gitu. Di vokasi kan juga diajarin tentang bagaimana mengelola bisnis, bagaimana mencari network, bagaimana manner kita, kemudian bagaimana kita menjaga hubungan dengan networking kita dan lain sebagainya. Mungkin saya sharing aja Pak sebagai anak vokasi mumpung Bapak ada di sini. Terima kasih banyak Pak. Mantap. Oh iya belum perkenalan tadi, nama saya Amel, prodinya bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Iya. Oh, bahasa Inggris di sini tuh bahasa Inggris untuk komunikasi dan bisnis. Jadi dua-duanya itu. Jadi bukan bahasa Inggris untuk literasi, tapi untuk komunikasi bisnis. Mantap, Mel. Makasih. Ya, silakan lagi. Satu lagi. Dari sini, silakan Mas. Ya, silakan. Cek, sebelumnya terima kasih banyak pada Pak Agus atas materi yang diberikan, dan Ya. saya pun juga cukup merasa relate sama apa yang Bapak sampaikan dari sesi pada materi sore ini. Saya mungkin ingin bertanya sih Pak, bagaimana kan kita tuh kan kayak mencari network itu kan memang kita cari terus. Iya. Cari mungkin pun saya selama di kuliah pun juga mendapatkan banyak kesempatan bertemu sama orang-orang hebat, sama orang-orang yang memiliki pengalaman dan tentunya skill yang jauh lebih baik di atas saya gitu. Namun saya juga ingin tahu caranya, gimana cara untuk mempertahankan hubungan tersebut sama orang lain itu secara jangka lama gitu. Soalnya kan kayak untuk mendapatkan kesan pertama itu mungkin bisa, maksudnya kayak bisa saja kita mendapatkan kesan pertama yang bagus dari orang yang pertama kali kita ketemuin. Nah, saya pun juga nggak merasa kalau misalnya kita langsung menunjukkan apa yang sebenarnya kita punya, apa yang menjadi kelebihan bagi kita itu langsung kita tonjolkan saat pertama kali bertemu tuh, saya pun juga tidak merasa itu cara yang paling cocok gitu. Namun, namun saya juga dilema gitu. Kalau misalkan tidak saya tunjukkan, mereka nggak tertarik sama saya gitu, Pak. Jadi apa sebaiknya yang harus dilakukan agar yang namanya networking itu tuh tetap berjalan awet gitu dan bertahan lama. Terima kasih. Iya. Network itu ada dua. Makanya tadi akhirnya terangkan silaturahmi sama silaturahmi kerja ya. Silaturahmi itu ya asal kita kenal baik gitu, ya salaman, saling mendoakan silaturahmi. Tapi sebetulnya silaturahmi itu sudah mengandung kerja di dalamnya. Jadi networking itu silaturahmi, di mana ada work-nya itu. Karena silaturahmi itu kan menghasilkan itu kalau dilakukan kan menambah rezeki, ya kan, memperpanjang umur gitu kan. Kalau menambah rezeki kan mesti harus kerja tuh, gitu. Nah, oleh karena itu pertama ketika kita mau membangun network, memang kita rencanakan kalau kita mau datang ke satu seminar gitu ya, orangnya siapa ini? Oh, lihat profilnya. Oke, oh ya, cocok nih. Saya pengen bangun network dengan ini karena saya punya kebutuhan yang related gitu. Udah, kamu persiapkan hadiah, persiapkan kartu nama, persiapkan sesuatu yang dia juga tertarik gitu. Kalau kita lihat profilnya dia, kita tahu kan, langsung datang ngobrol-ngobrol. Orang tuh suka kalau ditanya sebetulnya. Ditanya sesuatu yang dia senang gitu. Nah itu kita harus tahu. Nah kalau gitu dia akan cerita-cerita udah. Terus kita berikan apresiasi, kemudian kita kenalan, kita punya sesuatu untuk dia, jadilah dia. Nah tinggal, itu baru silaturahmi loh ya. Terus kerjanya gimana? Nah, nanti selalu dihubungi WA, email gitu, kirim, kemudian memberikan mengajak untuk gimana kalau kita kerjasama ini bisa enggak gitu. Tulus loh ya. Kalau enggak tulus kan kelihatan. Nah, itu kemudian ketemu satu. Catat gitu ya. Bapak ini saya punya kenal gini 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 dah gitu. Ulang tahunnya masukin di itu kasih ulang tahun. Sesuatu yang secara personal membuat dia itu percaya pada kita bahwa kita tuh orang baik-baik juga untuk berhubungan dengan kecurigaan itu nggak ada gitu. Cuman itu ya lama-lama kan jadi gampang gitu kan. Pertama mungkin jadi takut atau nanti kalau tersinggung dia. Tapi
saya pernah tuh mengajari bagaimana tatap. Saya punya materi tentang bagaimana mendekati orang dengan tatapan mata dan sebagainya itu ya, gestur macam-macam itu. Lihat aja matanya. Matanya itu bersahabat atau tidak, atau dia tidak punya waktu, itu kelihatan dari matanya itu. Kalau dia, oh ya, masuk, langsung masuk. Udah. Kalau niatnya baik juga baik nanti dapatnya gitu ya. Caranya kayak gitu Mas. Dicoba aja ya. Oke, sini satu-satu. Tambah satu sini lagi. Nanti baru sana. Silakan, ada nggak? Mbak? Mas? Nggak ada? Sini, ada nggak? Monggo. Udah nggak ada berarti. Kamu boleh ya? Ya silakan, Mbak. Terima kasih Prof atas waktunya. Ya, Sebelumnya saya mau kasih feedback sih Prof terkait tadi kok ini nginging ya Mas? Nggak apa ya? Oke. Nah, saya mau kasih feedback yang terkait tadi struktur relasi itu loh, Prof, yang networking tadi kan. Ya. Biasanya kalau di organisasi itu memang bahkan di website UGM aja masih seperti itu. Iya ya, semua masih seperti Iya, itu. masih seperti itu, Prof. Karena apa ya, kayaknya tuh kurang lumrah kalau suatu organisasi itu seperti tadi. Tetapi menurut saya itu sangat cocok ketika kita memiliki misal perusahaan sendiri atau mungkin usaha sendiri yang apa ya, intinya itu memang kinerjanya itu akan dibuat sedinamis itu dan sekolaboratif itu. Tapi kalau untuk organisasi seperti misal tingkat mahasiswa atau mungkin direktorat sendiri itu kan mungkin itu berhubungan dengan keputusan, misal ada setiap permasalahan atau voting, mungkin akan lebih mudah ketika strukturnya seperti biasanya, karena kan nanti untuk anggota itu kan bisa ke bagian kepalanya, nanti kepalanya menyampaikan aspirasi dari bawah dan seterusnya. Tetapi saya merasa memang di organisasi ketika seperti itu tuh kayak lama gitu loh, Prof. Jadi pengennya kan kita kalau punya suatu cita-cita kan pengen langsung nih aksi gitu, biar clear gitu. Tapi kalau menunggu hierarki yang seperti itu memang menjadi lama. Ya. Seperti itu. Dan untuk mengubah sistem network yang gambarnya akan seperti tadi itu sulit sekali untuk diterima, karena walaupun gagasan tersebut itu bagus, tapi kalau untuk organisasi mungkin nanti ujung-ujungnya ketika di keputusan suatu apa ya, suatu putusan atau apa, mungkin itu lebih cocok kalau untuk rapat. Betul sekali Prof yang bilang seperti itu. Nah, saya mungkin feedbacknya di situ sih Prof, karena memang ya mungkin nanti kalau misal untuk bisnis kita mungkin bisa diterapkan seperti itu gitu. Tapi kalau untuk ketika kita masuk ke sistem yang tadi Prof bilang ke sistem lain, ya mungkin perlu apa ya, perlu pelan-pelan untuk bisa mengubahnya seperti itu, Ya, Prof. ya. Oke. Terima kasih. Setuju. Tapi bisa saja kita coba ya, kalau mungkin di universitas nggak bisa ya, di Kanada juga nggak bisa. Tapi di BEM mungkin bisa. Digambar tiga-tiganya, digambar yang konvensional, kemudian yang network, yang flat network, satunya yang dibalik kontra konvensional. Jadi orang biar mendapatkan feel-nya itu loh. Oh, kalau yang kayak gini, oh ini feel-nya bagus. Kalau ini kesamaan, kalau ini jejaring gitu. Kalau ini untuk struktur, untuk pengambilan keputusan yang tadi yang gambar tiga-tiganya, itu pun belum ada yang gambar tiga-tiganya. Ya, kita mulai aja ya. Kita mulai ya teman-teman nanti kalau di ini. Modelnya kayak gitu. Sekarang ini sudah jam 6:17 ya. Saya kira kita akhiri ya. Mau terima kasih sekali, saya kira dengan waktu yang sangat singkat ini kita sudah bisa delivering sesuatu. Mudah-mudahan berguna bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.